Kita tentunya nanti akan berbicara, berdiskusi dengan Ketua DPRD Sumatera Utara yang pada tanggal 8 Mei kemarin telah diambil sumpahnya. Dan beliau juga sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara dan pada pemilu 2024 yang lalu terpilih kembali sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Ya, pendengar Kardopa, saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Surtarto MSI. Selamat siang, Pak Tarto. Ya, selamat siang Bang Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada pendengar Kardopa, Kardopa. berani tampil beda. Berani tampil beda, luar biasa Bang Peter. Sehat? Alhamdulillah ini sehat-sehat jambu ini Bang. Oh gitu ya. Suaranya sudah agak macam kayak penyanyi ini kan. Oh gitu. Gimana Bang? Ya, Pak Tarto. Gimana kabar Bang Peter? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah kami ajak untuk berdialog siang hari ini. Dan tentunya sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara, kami ingin mendapatkan pandangan-pandangan terhadap dua event besar yang akan berlangsung di Sumatera Utara. Yang pertama tentunya PON ke-21, kita Sumatera Utara menjadi tuan rumah bersama Aceh. Di samping itu ada kegiatan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah. Nah, tentu sebagai lembaga wakil rakyat, banyak pandangan-pandangan yang bisa diberikan. Kalau kita mulai dengan PON ke-21, apa kira-kira pandangan Pak Ketua DPRD Sumatera Utara tentang event olahraga ini? Ya, terima kasih Bang Peter. Tentu pertama saya mohon doa, ya mohon doanya. Saya baru diberi amanah kemarin tanggal 8 baru dilantik sebagai Ketua DPRD Sumut, melanjutkan kepemimpinan almarhum Bang Bas kami Hinting. Ya, ini langkah yang pertama sehingga masa kepemimpinan sampai posisi di bulan September. Kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa kita lalui dan semua kita sehat walafiat. Kan itu Bang Peter. Ya. Dan Ya. apakah Pak Tarto siap untuk mengemban amanah rakyat ini, meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Bas kami? Ya, kita sangat menghormati senior ya, Bang Bas kami, almarhum Bang Bas Ginting. Tentu sudah banyak hal yang beliau lakukan ya, menjadi landasan bagi pembangunan di Sumatera Utara. Dan tentu sisa waktu kepemimpinan ini saya tinggal melanjutkan mana hal-hal yang memang harus kita lakukan, kita jalankan ya. Nah, sementara di hadapan kita memang ada dua event besar ya, yang akan kita hadapi di Sumatera Utara dan Aceh, yaitu PON ke-21 yang akan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 20 September dengan mengambil dua provinsi, yaitu pembukaan di Aceh ya, kemudian penutupan nanti di Sumatera Utara. Tentu kita sebagai DPRD Sumatera Utara mengharapkan agar kegiatan ini nanti bisa berjalan sukses dan mendapat support dari seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara dan juga Aceh ya. Karena ini menjadi event yang besar. Yang pertama bidang olahraga di PON tadi. Yang tentu akan menjadi parameter, menjadi evaluasi bagaimana capaian ya para atlet Indonesia, khususnya juga atlet Sumatera Utara. Nah, di sini akan kita diuji berapa selama ini hasil latihan-latihan dari para atlet-atlet kita. Kita doakan mudah-mudahan Sumatera Utara mendapat hasil yang baik. Yang kedua tentu pilkada kan itu. Nah, ini event juga yang secara nasional di
lakukan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Ya. yang insya Allah juga akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024. Nah, 2 event ini saya kira memang harus mendapatkan satu support ya, tidak hanya dari DPRD Sumut, tetapi juga harus dari seluruh kalangan masyarakat, bagaimana bisa berjalan dengan sukses. Ya. Itu Bang Peter. Tentu sebagai lembaga, kalau kita lihat DPRD Sumatera Utara sudah pasti kan akan memberikan support setinggi-tingginya terhadap pertama misalnya event olahraga dan Ya. juga nanti pilkada. Tapi kalau kita bicara tentang PON ke-21 ini, harapan terbesar menurut Pak Tarto kira-kira apa? Apakah Sumut bisa mendapatkan predikat sebagai juara umum atau bagaimana? Iya, seharusnya dari pengalaman sejarah kita Iya. ya, kita dari PON ke PON itu kan tetap ada cabur-cabur ya, Iya. cabang-cabang olahraga yang unggul. Mhm. Nah, tentu ini akan sangat tergantung kesiapan para atlet, terutama di masing-masing cabur. Ya, dulu kita berjaya misalnya di wushu, Iya. ya kan, kemudian ada sepeda dulu kita Mhm. juga Iya. berjaya, kemudian di cabang renang, cabang-cabang karate, silat, dan cabang-cabang yang lain, apalagi cabang sepak bola. Ini kan menjadi satu andalan bagi masyarakat Sumatera Utara. Nah, di samping cabang-cabang yang tentu bisa menyumbang medali yang optimal. Apakah tinju ini pernah punya sejarah tinju yang luar biasa untuk Betul. Sumatera Utara. Iya. Nah, ini tinggal bagaimana kesiapan dari masing-masing cabur dalam mempersiapkan para atletnya untuk bisa berkompetisi dengan atlet-atlet dari nasional atau dari daerah yang Iya. lain. Dan aku yakin ya mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah, spiritnya itu akan lebih apa? Lebih besar ya. Mhm. Nah, tinggal kita akan jadi tuan rumah yang baik untuk itu. Ya, menjadi tuan rumah yang baik Ya, tentunya menggairahkan gitu. dan juga menggaungkan Mhm. PON ini sebagai event olahraga Iya, terbesar iya. untuk Indonesia. Betul. Nah, menurut Pak Tato bagaimana dengan masyarakat Sumatera Utara? Iya, pertama tentu yang harus kita lihat kan kesiapan dulu ya. Ya. Kesiapan dalam arti baik secara infrastruktur, Mhm. ya dalam arti sarana dan prasarana, kemudian kesiapan dari sisi atlet kita. Mhm. Nah, ini yang harus 2 hal ini ya saya kira harus bersamaan kita persiapkan. Yang ketiga tentu kalau kita tanya di masyarakat, PON ini kan juga harus bisa memberikan gairah terkait dengan UMKM. Betul. Nah, ini kan persoalan UMKM juga harus menjadi Mhm. catatan strategis kita yang harus kita dorong, sehingga event PON ini itu harus menjadi miliknya masyarakat Sumatera Utara. Mhm. Nah, tinggal ini gimana kita membranding, memanage, mensosialisasi kepada publik dan melibatkan seluruh elemen-elemen dari masyarakat di Sumatera Utara khususnya. Nah, bagaimana peran DPRD Sumatera Utara terkait dengan keberadaan masyarakat Mhm. yang meramaikan PON ke-21 ini? Tadi Bapak mengatakan ada unsur UKM di sana. Iya, iya. Kira-kira apa yang bisa diperankan oleh DPRD Sumatera Utara untuk mendorong UMKM ini berpartisipasi dalam PON ke-21 ini? Iya, Bang Peter dan para pendengar Kardopa ya, Hmm. event ini kan harus menjadi tidak hanya miliknya para atlet Betul. atau tidak hanya menjadi miliknya panitia Hmm. atau tidak hanya menjadi miliknya golongan, Ya. tetapi harus menjadi event milik bersama masyarakat Sumatera Utara. Nah, kalau melibatkan UMKM, nah memang kan posisi PON ini dibagi 2, Ya. Aceh dan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kan beberapa cabur itu ada venue-venue Oh, ya. yang nanti akan dipakai ya, Hmm. di Medan, Deli Serdang, Langkat, Karo, Siantar, Simalungun, dan beberapa kabupaten yang lain. Tentu mereka kan punya kekayaan, punya kearifan lokal yang bisa nanti ikut terlibat. Bagaimana caranya? Ya, setiap cabur tempat pasti punya event yang bisa dilokalisasi di situ. Ya, UMKM bisa dilibatkan. Apakah
bentuknya pameran Hmm. atau bentuknya merchandise. Nah, ini kan bagian dari keterlibatan warga masyarakat Sumatera Utara, khususnya bagaimana bisa meningkatkan UMKM satu sisi, kemudian sisi lain juga bisa menikmati, itu bagian dari apa, peningkatan prestasi olahraga yang bisa dinikmati bersama oleh warga Sumatera Utara itu, Bang. Jadi berarti ada ruang Iya, untuk betul. masyarakat mendapatkan nilai tambah dari segi ekonomi Iya, kan. betul. Misalnya mereka bisa menjual Iya, souvenir, bisa menjual makanan khas iya, Sumatera Utara, atau juga hal-hal lain betul, di betul, venue ataupun arena olahraga betul, itu ya. betul. Nah, kemudian sampai sekarang bagaimana pandangan Pak Tarto Hmm, tentang gaung iya. PON ke-21 ini di Sumatera Utara? Ya, ini kan sudah dibentuk apa ya, penyelenggara ya, Ya, panitia melalui besar panitia PON. besar, kemudian melalui KONI, kemudian masing-masing cabur. Nah, memang ini harus lebih dioptimalkan terus, Mas. Ya, ini harus lebih dioptimalkan. Kita kan punya media-media yang banyak, Mhm. baik melalui media mainstream, media elektronik, media sosial, dan juga melibatkan apa istilahnya nih, semacam duta-duta, Iya. apa duta-duta remaja milenial olahraga untuk bisa sama-sama sosialisasi, apakah melalui jalur birokrasi artinya kepegawai, kemudian jalur swasta, ada BUMN, BUMD dan sebagainya, dan juga melalui sekolah-sekolah. Mhm. Ini kan jalur pendidikan kan juga harus dimanfaatkan bagaimana bisa keterlibatan mereka dalam rangka mensosialisasi event yang besar ini Iya. di Sumatera Utara. Karena memang itu penting ya, Iya, bagaimana sosialisasi itu betul. dilakukan agar Mhm, gaung PON ini iya, membumi betul, ke masyarakat, betul. baik untuk Sumatera Utara maupun nasional ya, Iya, betul Bang, itu dan betul. juga ke Iya, internasional. betul. Nah, terkait dengan PON ini Pak Tarto, kira-kira kalau kita lihat dari segi Mhm, anggaran, iya, kan dibahas juga kan iya. di DPRD Sumatera Utara. Iya, betul. Bagaimana kira-kira? Ada masalah? Kalau dari sisi anggaran tentu ini kan dari posisi 2023 Oh, itu kan sudah mulai apa, ada dianggarkan ya. hmm, Nah, sampai pada posisi anggaran di 2024. oke. Nah, di samping ini kan juga ada dana pusat yang harus memang disupport untuk kegiatan ini. Iya. Nah, sampai sejauh ini saya kira pembahasannya masih apa ya, masih kita lakukan dengan pihak Pemprov ya, Mhm. bagaimana bisa kita bersama-sama mensukseskan ini. Iya. Karena memang pagunya memang sudah dipersiapkan sejak tahun 2023 sekaligus di 2024. Berarti sudah ada dalam APBD. Ya insya Allah sudah Oke. dibahas itu. Jadi tidak ada masalah lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Mengenai venue Pak Tarto, Ya, apakah sudah pernah meninjau tempat-tempat ataupun ya. venue yang akan diselenggarakan cabang olahraga? Eh, dari sisi posisi Dewan ya, Iya. DPRD Sumut melalui Komisi E ya, itu membidangi bidang olahraga yang mitranya adalah Dispora, KONI, Oke. dan cabur-cabur lain. Ini juga sudah melakukan beberapa kali peninjauan, Hmm. ya, langsung ke lapangan, ke venue-venue itu dalam rangka melihat perkembangan persiapan dari sarana itu. Karena kan ada beberapa kategori, Bang. Ada sarana venue yang memang dia direhabilitasi, Oh direhab, iya. diperbaiki. Ada sarana yang memang sudah baik, Mhm. tinggal bagaimana menggunakan ini. Tapi ada sarana baru Yang dibangun yang baru. dibangun, yang dipersiapkan. Oh, Nah, misalnya yang ada di desa Sena. Sena itu ya, Oke. yang diarah ke Kuala Namu. Nah, ini juga dilakukan peninjauan sebagai bagian fungsi DPR untuk mendorong dan mengawasi Hmm. pelaksanaan PON ini agar bisa persiapan Sumatera Utara bisa lebih baik. Iya. Nah, tentu ada beberapa masukan-masukan ya dari teman-teman dewan terkait dengan kesiapan-kesiapan ini. Iya. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan bagi pihak penyelenggara untuk bisa lebih optimal dalam rangka persiapan karena kita masih butuh tinggal waktu kita di September ya. Hmm. Berarti kan tinggal 5 bulan. Nah, harapannya kemarin sudah target Juli paling tidak kan sudah finalisasi terkait dengan venue-venue baik yang direhab, diperbaiki maupun yang baru. Baru.
Nah ini saya kira Jadi butuh apa Bang? Butuh support juga dari teman-teman media untuk media. bisa lebih mendorong kesiapan itu. Gitu. Jadi berarti kita optimis ya. PON Ya saya kira 21 kita akan harus optimis. berlangsung pada Kita harus September. optimis. Nah, kita harus Baik optimis. Pak Tarto, Hmm. kita break dulu, kita kembali ke Ya. studio untuk mendengarkan pesan berikut ini. Ya, pendengar Kardopa, Anda masih bersama kami di talk show Duduk Bareng Parlemen yang hari ini langsung dari ruang kerja Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Sutarto MSI. Kami tadi sudah berbicara tentang PON ke-21, di mana Sumut menjadi tuan rumah bersama Aceh. Dan kali ini kita bergeser ke topik yang lain, yakni Pilkada 2024. Sebagaimana kita ketahui akan berlangsung pada November nanti, tepatnya tanggal 27, kita akan memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, demikian juga dengan wali kota dan bupati. Untuk itu ada pandangan-pandangan yang mungkin kita bisa dapatkan dari Ketua DPRD Sumatera Utara, Pak Tarto. Apa pandangan terhadap pesta demokrasi khususnya untuk Sumatera Utara ini terkait dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan wali kota serentak 27 November 2024 nanti. Apa Pak? Ya, terima kasih Bang Peter dan para pendengar Kardopa ya, selamat sore. Ini obrolan santai-santai aja. Ya. Ya. Ini biasanya politik itu jangan serius-serius sekali. Ya, karena serius-serius sekali akhirnya ya kadang-kadang main-main tapi hasilnya serius. Jadi begini Bang Peter, secara nasional pemilu serentak kan akan dilaksanakan tanggal 27 November sebagai implementasi dari tahapan-tahapan pemilu serentak yang sudah dirancang sesuai dengan undang-undang, dan ini adalah tahap akhir dari pemilu serentak. Ya. Kemarin baru kita melalui pileg dan pilpres dengan dinamikanya yang sangat luar biasa. Ya. Nah tentu kita akan menghadapi pilgub, pilkada di Sumatera Utara, khususnya di 33 kabupaten dan pilgub Sumatera Utara. Nah tentu pertanyaan mendasarnya kan begini, apakah dinamika pileg pilpres itu akan berkorelasi terhadap dinamika pilkada serentak ini? Dan ini selalu menjadi satu diskursus di beberapa kedai kopi kan itu ini kan, dan beberapa kampus-kampus. Nah, memang harus kita pahami, kita sadari rentang waktunya kan sangat dekat ini, di posisi Februari dan November. Nah, tinggal apakah nanti masih menyisakan ya kondisi pileg pilpres itu ke ini. Nah, kami harus kita pahami bahwa memang situasi pileg pilpres kan berbeda dengan situasi dinamika pilkada. Kenapa? Pilkada ini kan sangat cair ya dalam konteks kerjasama partai politik maupun koalisi dengan antar partai politik. Nah, setiap kabupaten kota kan pasti mempunyai pembeda-pembeda ya antara satu partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Apakah akan terjadi koalisi nasional kemudian di pilkada? Tentu ini juga menjadi pertanyaan. Tetapi melihat dinamika di kabupaten kota, saya kira itu mencair ya. Karena apa? Hari ini seluruh partai-partai politik itu kan sedang melakukan proses tahapan pendaftaran penjaringan dengan mekanismenya masing-masing partai politik. Dan komunikasi kan juga sangat dibangun antara satu
partai yang satu dengan yang lain, apakah kemarin mendukung 01, 02 maupun 03. Ya. Nah, ini kan situasi yang berbeda di kabupaten kota ketika pileg dan pilpres yang lalu. Nah, ini saya kira yang harus kita pahami bersama, sehingga dinamika yang muncul di pilkada itu tentu harus kita harapkan lebih kondusif ya, lebih kondusif dalam arti bagaimana pesta demokrasi itu bisa menghasilkan pemimpin yang memang itu dikehendaki oleh rakyat itu sendiri, sehingga proses demokrasi berjalan sesuai konstitusi, kemudian hak-hak rakyat juga dihormati tanpa ada satu tekanan apapun, maka pemimpin yang lahir itu akan pemimpin yang betul-betul dekat dengan rakyat, membumi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat Sumatera Utara. Ya, itu harapan kita. Ya. Tapi bagaimana keberadaan dan peran DPRD Sumatera Utara yang kita tahu 100 anggotanya datang dari berbagai partai politik dan tentunya partai-partai ini mengusung jagonya atau calonnya sendiri-sendiri. Bagaimana Pak? Ya, kalau anggota DPRD Sumut yang 100 ini kayaknya nyaman-nyaman saja. Nyamannya. nyaman-nyaman Termasuk aja. ketuanya yang baru. Ya, nyaman-nyaman aja semua. Saya nyaman-nyaman. Kenapa? Karena kan bagi teman-teman anggota dewan kan sudah cukup dewasa melalui sebuah proses demokrasi yang terus-menerus dilalui per 5 tahunan. Iya. Kemudian memahami benar dengan dinamika yang terjadi, kapan kita harus berkompetisi, gitu? Kapan kita harus bersama-sama membangun Sumatera Utara, kapan berkompetisi di kabupaten, kapan kita harus bersama-sama membangun kabupaten kota di Sumatera Utara untuk kepentingan rakyat bersama. Nah, ini kan sebuah kesadaran dan sebuah kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Nah, bahwa kita kemarin ada mendukung 01, mendukung 02 partai-partainya, mendukung 03. Ini kan sudah kita lalui pada saat di Februari kemarin. Nah, ternyata hari ini ya tentu ada petahana yang bisa mempertahankan posisi sebagai legislatif, ada juga yang mengalami kekalahan, ada juga nanti anggota DPR yang baru. Nah, ini kan sebuah mozaik demokrasi ya yang luar biasa bagi kita, kekayaan luar biasa. Kita dinamis pada saat kita berkompetisi, berkontestasi demokrasi, tapi kita akan berangkulan kita pada saat sudah selesai kontestasi itu. Yeah. Nah, ini suatu kekayaan yang saya kira menjadi menjadi kearifan kita yang harus terus kita jaga, kita rawat gitu. Nah, oke. Itu untuk kalangan DPRD Sumatera Utara. Bagaimana dengan para calon, Pak? Karena ini kan menjadi ya di masyarakat dikatakan bersaing. Betul. Tapi ada juga muncul riak-riak di situ. Menurut pandangan Pak Tarto, gimana keberadaan dan peran calon? Iya, gini Bang. Beberapa variabel kan harus kita pertimbangkan dan perhitungkan. Memang harapan kita warga masyarakat itu memilih calon itu memperhatikan, mempertimbangkan bagaimana track record, bagaimana visi misinya untuk membangun warga masyarakat. Nah, ini kan harapan-harapan warga masyarakat. Nah, ini tentu ini juga harus dijawab oleh para calon untuk menyampaikan apa sih yang akan dilakukan untuk warga masyarakat, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, ini kan juga menjadi konsen bersama oleh para calon, sehingga dia akan bisa melakukan komunikasi politik dengan warga masyarakat yang lebih edukatif dan lebih menyatukan. Iya. Bahwa antar pasangan calon ini terjadi kontestasi, itulah sebuah nilai demokrasi. Memang pasti terjadi seperti itu. Tapi bagaimana adu gagasan, adu ide, ini kan bagian dari hal yang harus kita dorong. Walaupun kita menyadari benar bahwa sistem pemilu langsung ini memang menimbulkan beberapa efek ya, beberapa pengaruh yang cukup signifikan di masyarakat. Nah, terutama dengan sikap preferensi pemilih. Ya, ini harapan kita bersama tentu ya gimana warga masyarakat memilih sesuai dengan
dengan visi misi calon yang jejak rekam yang baik dan harapan-harapan yang disampaikan oleh para calon kepada warga masyarakat kan itu. Ya, Pak Tarto, kalau kita tarik ke Mm-mm. pemilihan gubernur Sumatera Ya, Utara, berarti para calon mm, harus menyampaikan gagasan-gagasan, betul betul. ide-ide Ya, bagaimana membangun Sumatera ya. Utara. Menurut Pak Tarto, apa kira-kira yang Mm. dibutuhkan oleh masyarakat bagi sosok seorang pemimpin? Ya paling utama sebenarnya kan kita bagaimana bisa punya integriti ya. Iya. Ya integriti seorang pemimpin itu kan eh, sangat dibutuhkan situ. Ya, karena integriti itu akan membangun dan mendorong kita untuk bisa melakukan sesuatu yang jujur dan adil kepada masyarakat. Adil kepada diri kita dan adil kepada Hmm. masyarakat sehingga kita bisa menjadi toladan bagi warga itu. Hmm. Ya, ini yang saya kira harus kita dorong. Di samping itu tentu ya masyarakat kita ini kan majemuk ya. Masyarakat kita terdiri bagi aneka suku, agama dan keyakinan. Ya. Tentu juga pemimpin harus bisa mengayomi semua itu ya. Mengayomi tidak lagi mengenal istilah harus ada minoritas dan mayoritas walaupun realitas di publik akan ada itu. Tapi bagaimana peran seorang pemimpin bisa menjadi pengayom bagi warga masyarakat. Nah, di samping itu tentu ya yang menjadi harapan warga masyarakat itu kan terpenuhinya sandang papan pangan. Iya. Ini kan bagian dari eh, apa yang dilakukan. Hmm. Bagaimana memenuhi warga masyarakat di sandang, pangan, papan, dan penting lagi adalah persoalan kesehatan. Nah, dan juga tambah dengan pendidikan. Hmm. Nah, ini kan yang menjadi kebutuhan-kebutuhan real masyarakat dimanapun dia berada. Hmm. Nah, ini saya kira yang harus menjadi konsen bagi para pemimpin-pemimpin, apakah gubernur, apakah bupati, ataukah wali kota. Ya. Nah, spesifik kepada Mm-mm. calon gubernur dan wakil Mm-mm. gubernur, siapapun itu, sudah Ya, banyak beredar nama kan ya, sekarang. ya, betul. Tapi bagi masyarakat, tentu yang dibutuhkan apa Pak Mm-mm. dari para calon ini, sehingga mereka yakin untuk memilih pasangan itu nanti. Ya, tadi di awal saya sampaikan, yang paling teman integriti dan ya komitmen itu. Hmm. Komitmen bagaimana komitmen kita untuk bisa eh, memperbaiki taraf hidup masyarakat. Masyarakat, oke. Ya, ini yang saya kira harus menjadi komitmen bersama. Kemudian komitmen menjaga kebinekaan itu Hmm. yang ada di Sumatera Utara yang begitu kayanya kita dengan budaya kita. Ya, saya kira komitmen-komitmen ini harus dibangun sehingga siapapun yang ke depan akan memimpin warga masyarakat itu akan menerima dengan apa ya? Dengan lapang, akan menerima dengan terbuka, tangan terbuka semua walaupun mungkin di awal pasti ada kompetisi-kompetisi. Hmm. Nah, saya kira itu yang harus kita bangun sehingga karakteristik bangsa Indonesia gotong royong itu terus bisa terawat dengan baik. Ya. Saya kira itu, Ya, tapi Bang kan Peter. ada pengalaman-pengalaman Ya, yang betul. didapati oleh masyarakat. Mm-mm. Sebelum terpilih, masih enak, bagus bercerita, berbicara Iya, tentang iya, iya. kehidupan masyarakat. Ya, iya, iya. Tapi setelah terpilih, Ya. ada yang lupa, Pak. Iya, kalau istilah Bung Karno satu itu, Bang. Apa itu? Satu kata dengan perbuatan. Oh, oke. Kalau Jadi itu kita bangun, istilahnya, maka kita akan punya komitmen penuh terhadap kepentingan rakyat. hmm, Nah, jadi itulah luar biasanya Bung Karno itu. Dia, yang paling penting bagi kita adalah satu kata dan dalam perbuatan dan perbuatan. hmm. Itu aja. Jadi Mm. kalau diterjemahkan, jangan berbohong kepada rakyat. Ya, Bisa, ya gitu ya. saya kira itu Penuhilah menjadi janji apa yang ya apa dilontarkan. yang disampaikan tadi di awal saya sampaikan bahwa perlu visi misi apa yang harus dikerjakan. Oke. Nah, bagaimana ini bisa kita implementasikan ketika calon itu menang. Iya. Ya, ini kan bagian dari kita bersikap adil dan bersikap jujur pada diri kita sendiri. Dan ini bagian dari komitmen yang harus dibangun.
Ya. ya. Jadi setinggi apapun janji itu, kalau emang tidak satu kata dengan perbuatan dan tidak satu komitmen, ya memang itu ibaratnya ya sia-sia. Nah, dan warga masyarakat kan sebenarnya merindukan itu. Ya. Iya merindukan itu. Nah, kalau kita potret Sumatera Mm-mm. Utara, Pak Tarto, ada pembangunan yang sudah dilaksanakan Ya, pada sekarang dan sebelumnya. Pada saat ada pergantian kepemimpinan, pasti ada PR ya, yang harus dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru. Menurut Pak Tarto, apa yang menjadi PR yang akan menjadi bagian dari kerja-kerja untuk gubernur yang akan datang? iya Bang Peter memang ini eh, apa ya terkesan klise nanti kan itu ya. Hmm, Memang setiap pemimpin pasti kan ada eranya dan ya, setiap era pasti ada pemimpin. betul. Dan setiap pemimpin pasti akan berusaha bagaimana bersikap, berkomitmen lebih baik. Hmm, Ya, artinya apa? Pembangunan yang sudah dilakukan oleh pendahulu, ya, ya alhamdulillah bisa lanjut. Dalam arti mana yang harus kita lanjutkan, mana yang harus kita perbaiki. Itu kan bagian dari sebuah keberlanjutan pembangunan. hmm, Walaupun seorang pemimpin juga harus punya sikap inovatif. ya, Ya, inovatif. Nah, ini kan tinggal kita melakukan tabulasi. Kita tinggal melakukan verifikasi. Mana yang memang harus kita tingkatkan, mana yang harus kita lanjutkan. Ini kan bagian sebuah komitmen dari seorang pemimpin. Nah, Sumatera Utara ini kan memang apa ya, kaya sumber daya alam ya. Ya, sumber alam yang kita di sini ada kelapa sawit yang luar hmm, biasa. Kemudian ada gas bumi dan sebagainya, kemudian ada karet dan sebagainya. Nah, mungkin ini juga harus menjadi concern. Bagaimana bisa dana-dana dari hasil bumi Indonesia yang ditarik ke pusat pusat, hmm, itu mestinya juga harus secara kembali. signifikan ya kembali untuk membangun warga Sumatera Utara. Dan itu kan ada peran juga dari DPRD Nah, Sumatera justru di Utara situ. untuk menjolok Nah, itu kan. justru di situ, Bang. Sehingga pemimpin dan juga bersama-sama ini bagaimana mendorong ini. Oh, Karena ini kan selama ini kan memang terus diupayakan didorong. Tapi kan hasil dari transfer dana pusat itu kan juga masih belum signifikan kalau dibandingkan dengan sumber daya alam yang diolah dan juga anggaran yang dibawa ke pusat. pusat. Nah, kita menyadari betul bahwa negara kita adalah negara NKRI kesatuan. Hmm, Tentu eh, ada apa pembangunan subsidi silang, tetapi Sumatera Utara kan di luar Jawa kan nomor berapa ini? Habis Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI baru kita Sumatera Utara, hmm, Makassar dan sebagainya. Nah, ini kan wilayah yang memang dengan jumlah penduduk yang di atas 13 juta sudah. Nah, tentu memerlukan sumber daya alam dana yang memang eh, dari Sumut sendiri untuk bisa membangun Sumatera. Walaupun juga sudah ada dana transfer pusat. Nah, iya. itu yang saya kira harus lebih ditingkatkan. Hmm. Itu loh. Jadi salah satu poin Saya penting kira itu. adalah Ya, dana bagi hasil ya. ya, betul. Nah, ada poin lain nggak, Pak Tarto, yang perlu kita dorong Mm-mm. agar pemerintah ke depan, khususnya pemerintah baru, hasil terpilih pada November nanti Ya, terkait dengan pilkada, bisa mendapatkan katakanlah hasil yang lebih dari mm, apa yang sudah didapat oleh pemerintah yang sekarang. ya, Ini bagian dari koreksi. ya. Apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya, saya kira ada tadi selalu saya ingatin kita punya apa komitmen kepada warga masyarakat ya, Hmm, supaya kita juga mendapat eh, apa support penuh dari seluruh elemen masyarakat, ya. sehingga berjuang untuk bagi hasil tadi Mhm. dan juga perjuangan untuk pembangunan Sumatera Utara ke depan itu akan menjadi milik bersama, Iya, ya, milik bersama, mendapat pemanfaatan bersama bagi warga Sumatera Utara. iya. Nah, saya kira itu, Bang Peter. Jadi
masih butuh perjuangan lagi ya, bagaimana masyarakat Sumatera Utara mendapatkan hasil yang Ya, lebih atau nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri dalam hal misalnya pendidikan, ya, kemudian dari ekonomi, ya, atau juga dari hal-hal lain. ya, betul, Bang. Kita ada waktu kurang lebih 2 menit lagi, Pak Tarto. Apa pemikiran Pak Tarto sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara untuk disumbangkan kepada masyarakat tentang kedepannya Ya, menyongsong Pilkada 2024 ini? ya. Pertama tentu mari kita bersama-sama mensukseskan, ya, dan menjaga kondusivitas Sumatera Utara yang majemuk ini, ya, sehingga kita bisa melangsungkan pembangunan ke depan bisa lebih baik atau istilah sekarang lebih hebat, ya. Mari kita menyongsong pilkada ini dengan penuh optimis, ya, untuk masa depan Sumatera Utara yang lebih hebat. Saya kira itu, Bang Peter. Sebagai pesta demokrasi, tentu elemen masyarakat akan terlibat. Ya, Bagaimana dengan aparat? ya, Misalnya ASN, ya, kepolisian, TNI, peran mereka. ya. Apa yang kita harapkan? Sesuai dengan undang-undang, ya, dan peraturan, tentu seluruh elemen instrumen negara, apakah itu TNI, Polri, ASN, apa BUMD dan sebagainya, tentu harus tunduk dan patuh kepada peraturan itu, pada undang-undang itu, ya. Begitu juga pihak penyelenggara, ya, harus juga patuh sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PKPU, sehingga pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi. Nah, sehingga rakyat itu dengan gembira menyambut pilkada dan hasilnya tentu juga akan sangat menggembirakan. Mari kita jaga, kita rawat, ya, kondisivitas di Sumatera Utara, dan kita akan menghasilkan seorang pemimpin yang memang mempunyai komitmen penuh kepada nasib dan juga kepada perbaikan ekonomi, kesejahteraan dari warga masyarakat Sumatera Utara. Saya kira itu, Bang Peter. Dan intinya Pilkada 2024 ini hendaknya berjalan dengan damai, aman, kondusif, Ya, dan tentunya jurdil. amin, amin, amin. Karena bagaimanapun Ya, kita memilih pemimpin pasti untuk kebaikan masa depan Sumatera Utara. Terima kasih banyak Pak Sutarto sudah bersama Radio Kardopa di acara Duduk Bareng Parlemen hari ini. ya, terima kasih Bang Peter yang selama ini terus menggelurakan dan menyuarakan aspirasi rakyat, dan juga kepada seluruh pendengar Kardoba, tetap sehat, sukses, dan terus mengikuti Kardoba. Terima kasih. Sampai ketemu di waktu mendatang. Mudah-mudahan ada waktu lagi bagi kami untuk Alhamdulillah, berdialog alhamdulillah. dengan Ketua Ya, DPRD Sumatera Utara. siap Bang Peter. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sama-sama Bang Peter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Merdeka! Merdeka!